Selamatkan bumi kami, tolak sampah. Assalamualaikum Pak. Kami Ya. dari Universitas Raja Ali Haji ingin menanyakan tentang nelayan-nelayan di sini, tentang kegiatan sehari-hari atau kebiasaan yang dilakukan di sini. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan nama. Saya Rifki. Saya sama Arifah. Mohon maaf, nama Bapak siapa? Nama Bapak Mulyadi. Aktivitas sehari-hari itu selain nelayan juga ya dibilang serabutan lah, kadang kerja bangunan, terus kadang ya emang betul pokoknya tuh nelayan kan, tapi aktivitasnya tuh serabutan tuh ya ada bangunan, kalau tempo air tak kena, air kena jadi nelayan. Jadi serabutan lah ya, Iya. selagi dapat penghasilan. Iya. Terus kalau boleh tahu pendapatan Bapak atau sebulan atau per bulan itu bisa mencapai berapa? Kalau pendapatan tidak bisa dinominalisasi kan, istilahnya seperti gini. Kalau memang pun ada rezeki lebih ya lebih, tapi istilahnya tuh standarnya tuh paling sekitaran 1,5 juta. 1,5 juta itu hitung rata-rata ya. Kalau memang tak ada di bangunan, di nelayan. Kalau memang tidak ada di nelayan, di bangunan. Itulah 1,5 juta. Tapi alhamdulillah karena ada kegiatan sampingan seperti Bapak ini kan sebagai petani mangrove. Nah, jadi itu ada nilai plusnya di istilahnya seperti kami ini selain mencintai lingkungan juga kami ada istilahnya dampaknya mangrove tuh positif lah buat kami yang masyarakat pesisir. Terus Pak, misalnya apakah di nelayan ini apakah ada libur gitu kayak ini hari tradisional atau apalah? Kalau hari libur itu, kalau aktivitas hari-hari kami itu kalau memang diikuti memang tidak ada liburnya, tapi untuk menghormati seperti hari-hari besar kayak Maulud ataupun apa ya jelas pasti libur. Terus kalau misalnya cuaca yang terkontrol itu Pak? Nah seperti kayak nelayan ini kan faktornya kan dari satu situasi kan, selain kita mencari makan, penting juga untuk menjaga keselamatan kan. Nah, kayak seperti gini, kalau memang mau turun ya kami pikir-pikir dulu daripada kita nyari, istilah kita memang betul memang cari makan, tapi diutamakan cari selamat dulu. Iya. Terus tanggungan dari penghasilan Bapak itu apakah cukup apa gimana? Tergantung kita istilahnya tuh pengaturan keuangannya aja lah. Kalau kita memang, kalau Bapak nih kehidupan Bapak nih sesuai kemampuan, jangan sesuai kemauan. Iya. Ya kan? Memang betul kata orang tuh semuanya kalau diikutin kemampuan siang malam harus kerja, tapi kalau kemampuan Bapak hanya cukup untuk makan, ada lebih. Apalagi untuk masa ke depan ini kan Bapak sudah tidak sekolah nih. Anak-anak harus sekolah, jadi bagaimana supaya anak-anak Bapak ini jangan seperti Bapak gitu. Jadi pada mengatakan diri prihatin lah dengan hidup ini kan. Terus kebiasaan saat nelayan yang turun-temurun itu gimana Pak? Kalau di sini kalau kebiasaan nelayan yang turun temurun itu boleh dikata tuh sudah mau 70% ataupun 60% lah sudah memudar. Sudah memudar. Kenapa? Satu dari laut kan yang banyak abrasi, karena manusia ini kesadarannya kurang kan, jadi harus melaut ke tengah. Jadi daripada ketimbang bahaya ya mereka paling melaut di sini lah. Misalnya ada kerja seperti cleaning service yang tamatan SMP
yang SMA itu banyak kan di kerja taman. Nah, jadi yang khususnya nelayan itu sudah jadikan sampingan. Sampingan, tapi kalau yang untuk turun temurun Bapak rasa cuma orang-orang tua aja lah yang selalu nelayan. Bapaknya ini sekarang aktivitas nelayan pun sudah berkurang, paling kalau tempo air kena surut nih, misal cari kerang, cari apa ya baru bisa. Tapi kalau untuk jaring jauh-jauh pun ya satu karena alat tak ada kan, jadi ya apa yang bisa dikerjakan di laut itulah ya. Biasanya kegiatan bapaknya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Apakah ada Kalau jam-jam tertentu? kalau kami di sini, kalau bapak untuk nelayan ya, untuk nelayan ini bapak nengok air kondisi. Jadi alhamdulillah selama teknologi ini maju, bapak lihat aplikasi Tides, oh hari ini surut, bapak bisa turun cari karang, cari gonggong, cari apa. Nah, jadi kalau memang untuk jaring jauh-jauh tuh memang sudah tidak lagi, satu faktor umur, yang kedua pun alatnya pun sudah tak ada. Maka bapak bilang tadi penghasilan kami itu 1,5 juta itu ibaratkan kata memang nominalnya segitulah. Tanggapan bapak lah tentang, kan banyak nih masyarakat yang masih buang sampah di laut gitu. Tanggapan bapak tentang itu gimana? Itu kan mencemari laut tuh. Iya. Dampaknya kan bisa ke nelayan gitu pak. Terus saran bapak lah gimana untuk orang-orang yang masih buang sampah itu belum sadar untuk. Nah ini berarti kena dengan jiwa bapak kan? Iya. Jadi gini, kalau saran bapak tuh sebenarnya kita harus tanpa diperintahkan. Jadi yang kita timbulkan itu kesadaran pada pribadi masing-masing. Nah di sini bapak tengok kayak dari segi mayoritasnya penduduk setempat ataupun pengunjung, itu kesadarannya tuh entah karena kurangnya gini, ataupun kurang memang tak ada bak sampah. Kesadaran. Iya, ataupun memang di sini kan banyak nih tempat hiburan nih, atau memang tak ada tong sampahnya, atau memang minim kesadarannya. Sebab sampah ini kalau bapak ini itu memang sangat mengganggu untuk laut, pencemaran kan, apalagi kayak plastik ini masa istilahnya daurnya kan lama kan. Nah jadi kalau istilahnya maunya bapak, sarannya bapak, istilahnya memberi untuk anak-anak muda nih haruslah prihatin dengan lingkungan pesisir. Jadi sadar diri, istilahnya untuk pengembangan kita jangan mikirkan diri kita sendiri, mikirkan tuh kalau bisa tuh jangan 10 tahun, 50 tahun yang ke depan untuk anak cucu kita. Memang kita tidak menikmati kan, tapi kita berbuat yang walaupun menghasilkan orang lain, bukan cucu kita, anak cucu orang lain, tapi dampaknya kan positif untuk masa depan. Jadi lingkungan tuh terjaga. Saran bapak tuh ya seperti kalian-kalian inilah, entah membentuk apa kek, istilahnya setiap Sabtu atau Minggu pun ada kunjungan ke pantai, gotong royong mengut sampah. Nah kayak kami besok mungkin ada istilahnya dari apa, kegiatan kami tetap kami rutinkan sebagai petani mangrove itu bersihkan pantai. Jadi setiap libur gitu atau setiap minggu? Tidak, kami setiap penanaman mangrove nih kami membibit menanam. Selain membibit menanam ini kami pantai yang kotor-kotor tuh kami pungut, sampahnya ditaruh di tempat. Kan ini kan kita tidak boleh pembakaran kan. Jadi dikumpulkan, tadi taruh di mana, di sini dibentuklah bank sampah. Nah, bentuk bank sampah. Jadi tapi ya, bank sampah ini kan kurang aktivitasnya sekarang. Kenapa? Minimnya kesadaran dari masyarakat tadi. Padahal sampah itu kan memang sepele, tapi menjanjikan, kan gitu. Mohon maaf jika kami ada kesalahan Pak. Terima kasih atas waktunya.
Bapak pun lebih senang kalau istilahnya anak muda nih pemikirannya tuh ke depan, Iya. jangan jalan di tempat. Kita harus maju jalan, kalau bisa berlari untuk kemajuan. Terima kasih ya Pak. Ya.